abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid apa Pak? Masjid Al-Jihad. Subhanallah. Yang saya hormati Bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Jihad beserta Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini, subuh ini saya jauh di timur, tepatnya di Pulau Adonara. Tinggal juga di sana, di Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Atas prakarsa Badan Wakaf Al-Quran, bekerja sama dengan Takmir Masjid Al-Jihad, pagi hari ini saya bisa hadir bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, saling berbagi cerita, saling mengisi, lebih-lebih dalam bulan mulia, bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita keberkahan dengan bulan suci Ramadan ini. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang belum berkesempatan atau barangkali sudah lebih dahulu meninggal dunia, mereka juga akan mendapatkan asbab kebaikan atas pahala-pahala yang telah dilakukan dalam rangka sedekah jariah. Semoga pahalanya mengalir dalam bulan yang penuh berkah ini untuk mereka juga. Amin. Kita juga bermunajat pada Allah, kiranya mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan bulan mulia ini, beribadah puasa 1 bulan penuh. Syukur-syukur juga dipelihara oleh Allah, bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan, saya ini lahir dari 2 keluarga berbeda agama. Mama saya dari Katolik, bapak saya dari Islam. Mama dulunya mereka adalah marga dari salah satu kerajaan Katolik di Larantuka, kota kecil di ujung timur Pulau Flores. Kalau kita kenal Aceh itu Serambi Mekah, saya boleh katakan Larantuka Serambi Roma. Ya, bulan-bulan seperti ini ada ritual keagamaan Katolik yang sangat terkenal, bahkan sudah menjadi sebuah wisata religius internasional, yaitu kegiatan Samana Santa, satu upacara keagamaan Paskah yang wariskan dari budaya Portugis. Maka kita lihat suku-suku yang mengintari kerajaan itu dirubah juga oleh Portugis dengan nama-nama embel-embel Portugal, sehingga di sana ada suku Fernandes, suku da Silva, suku da Gomes. Ya, ibu saya itu dari suku da Silva. Di sini ada Bapak Ibu? Tidak ada suku da Silva. Ya, nggak ada ya. Atau orang Flores ada mungkin di sini dari NTT? Boten enten? Ya, boten enten ya. Atau pernah ke sana Bapak Ibu? Belum. Semoga bisa sempat ke sana ya Bapak Ibu. Amin, insya Allah. Ya, kalau bapak saya itu dari keturunan dulu juga masa lampau delegasi dari Kesultanan Ternate. Mereka menyebarkan Islam di NTT, sekalian juga mengejar Portugis. Kalau kita lihat di era 1500-an itu, sebenarnya umat Islam sudah kuat di sana. Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di daerah timur. Agamanya cuma 2 sebenarnya, animisme, kepercayaan, dan juga agama Islam. Tapi ketika masuknya Portugis, diikuti lagi oleh Belanda. Belanda dan umat Islam bahu-membahu memerangi Portugis. Portugisnya kalah, pembagian kekuasaan antara Islam dengan Belanda. Islam menguasai Flores, Belanda berangkat ke daerah selatan NTT, menguasai daerah Sumba, Timor. Nah, Portugis lari sampai ke timur, bagian paling timur dari Pulau Timor. Terjadi lagi peperangan dengan Belanda, pembagian kekuasaan, maka Portugis menguasai timur, bagian timur yang namanya Timor Leste, sedangkan bagian timur barat dikuasai oleh Belanda. Itulah hari ini NTT mayoritas agama Kristen Protestan, 35%-an lah kurang lebih.
Separuhnya 35%-an juga dikuasai oleh umat Katolik. Umat Islam hanya sekitar 10%, sisanya adalah agama dan kepercayaan lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, NTT dengan topografi daerah pulau-pulau, berbukit, gunung-gunung kecil, lautan luas, tentu ini sebuah tantangan yang cukup lumayan, di mana berdakwah di tempat yang mayoritas Kristen dengan keadaan ekonomi yang, ya kalau boleh dikatakan masih banyak juga di bawah garis kemiskinan. Ini membutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa dari umat Islam. Maka secara kebetulan saya yang tadinya waktu kecil adalah seorang Kristiani, alhamdulillah hari ini, kalau saya itu kan keluarganya dari ibu itu luar biasa juga menurut saya secara pribadi, mohon maaf, karena mereka ada ya banyak dari kalangan intelektual. Saya punya om itu tahun 60-an sudah jadi dokter di NTT. Barangkali Bapak Ibu tahu, salah satu gubernur NTT, Dr. Hendrikus Fernandes, itu om saya, saudara dari mama. Ada juga yang jadi pastor, ada juga yang jadi polisi. Maka ketika saya masuk Islam, saya merasa seakan bersalah kepada mereka. Dalam artian saya harus mampu mempertanggungjawabkan keislaman saya kepada mereka. Kenapa saya masuk Islam? Karena sementara mereka berpikir, waduh, itu Arif pasti sudah kena peletnya orang Islam itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka setelah saya masuk Islam itu, saya mengambil keputusan, saya harus belajar Islam. Supaya dengan saya paham Islam yang seutuhnya, saya mampu berargumentasi dengan beliau-beliau. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka akhirnya saya sekolah ke pesantren. Tahun 82 saya masuk di pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki, Solo. Saya tamat tahun 86. Terus saya berpikir saya harus mulai pulang ke Flores ini. Nah, saya paham betul, saya tahu sekali di sana berat sekali itu. Tapi saya harus pulang. Maka dalam perjalanan ini saya melanjutkan pendidikan kuliah di jurusan ekonomi manajemen waktu itu di Jakarta, terus saya pulang kampung. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu berat juga kita berjuang di tempat sana. Saya sudah pernah malang melintang juga tahun 86 sebagai seorang dai cilik, sudah merasakan juga dunia mimbar, di mana mimbar cukup menjanjikan kesejahteraan dai. Ya tidak Bapak Ibu? Ya, saya waktu tahun 85 sudah sempat merasakan kita ceramah, kalau turun pasti dapat amplop. Di sini juga ya Pak ya? Ya memang harus, para dai itu harus diberi biaya. Ya tidak Bapak Ibu? Kalau para dai tidak ditunjang, nanti macam di tempat saya, ketika mau sholat maghrib masih nunggu imam, tanya di mana imamnya, masih di laut. Karena imamnya tidak dapat honor di sana Pak. Ya, kalau jadi dai di tempat seperti itu, kita yang bawa amplop, bukan umat yang kasih amplop. Tahun 85 itu saya sudah rasa itu. Sekali naik mimbar, turun dapat 3.500. Udah gede itu Pak ya, 3.500 tuh. Iya udah besar tahun 85, sepeda ontel masih 45.000. Ada di sini Bapak Ibu, tahun 85 tamat SMA. Barangkali banyak ya? Oh berarti seusia saya itu. Iya. Bos tua juga aku ya Pak ya. Saya sudah 30 tahun berdakwah di sana. Bapak Ibu, saya pulang ke sana dalam kondisi dengan label tamat Ngeruki, muridnya Abu Bakar Basir. Tentu ini hal yang menantang. Karena saya ketika itu dilihat sebagai orang ekstrim, orang yang beragama baru, wah ini rubah adat, macam-macam. Tapi saya tampil elegan Pak. Saya berusaha bisa berada dimanapun saja, harus ada pembicaraan Islam di situ. Tentu Bapak Ibu bertanya, apa rahasianya? Saya terinspirasi dari banyak hal. Baik itu sirah nabawiyah, saya mencermati perjalanan Rasulullah SAW, bagaimana cara beliau berdakwah. Beliau tidak pernah meminta sesuatu, tapi orang mengorbankan kepentingannya untuk beliau. Beliau tidak pernah meminta jabatan, tapi orang menobatkan diri menjadi umat beliau. Beliau tidak pernah mengkampanyekan untuk memilih beliau jadi seorang pemimpin, tapi justru mereka berbaiat kepada beliau untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Apa sih rahasianya? Ternyata ini terinspirasi dari banyak ayat Al-Quran. Begitu pula hadis Rasulullah SAW. Ya, salah satunya yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis populer, al-mu'minul qawiyyu ahabba ilallahi minal mu'minit
dhaif. Seorang beriman yang kuat lebih dicintai Allah daripada seorang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Memang di dalam keduanya itu ada kebaikan-kebaikan. Jadi saya berpikir, wah, harus jadi orang yang kuat ini di sana, Pak ya. Kuat apa itu? Kuat fisik, kuat ilmu, punya wawasan luas. Apalagi kita di sana masyarakatnya plural, Pak ya. Mayoritas orang Kristen. Bagaimana kita berada di tengah-tengah ini, kita bisa memberikan pencerahan. Ini loh Islam. Jangan sampai mereka melihat kita dengan stigma negatif. Itu pikiran saya seperti itu, Pak. Maka apa? Walaupun tidak punya apa-apa, tampil awal dengan apa adanya. Saya kerjanya serabutan, Pak, waktu itu, Pak. Berjualan di depan toko. Ada saatnya ke laut cari ikan, kadang ke kebun. Tapi saya punya prinsip, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi itu lanjutannya. Wa ahris, semangatlah. Wah, ini luar biasa hadis ini. Ala ma yanfa'uka, atas sesuatu yang memberi manfaat itu tetap bersemangat. Wasta'in billah, dan jangan lupa selalu memohon permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama yang saya rasakan, saya amalkan dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah saya tunjukkan kepada kamu sebuah bisnis, sebuah usaha yang dapat membebaskan kamu dari azab yang pedih. Tantangan-tantangan hidup, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan dalam perjuangan, tentu ini bagian dari kita merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak, Bapak Ibu sekalian? Kata Allah rahasianya, tu'minuna billahi wa rasulihi, mantapkan keimananmu kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah kamu. Masjid ini masjid al-jihad ini ya. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Dengan apa? Kita lihat redaksi ayat, bi amwalikum. Wih, ternyata jihad ini dengan harta. Pertama itu, seluruh redaksi ayat jihad itu operasionalnya itu bi amwalikum. Tidak bisa tidak mau berjuang dengan harta dulu. Baru diikuti wa anfusikum. Baru diikuti dengan jiwa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita hanya teriak ayo jihad tapi kita tidak berkorban. Kita hanya teriak ayo sedekah tapi kita tidak bersedekah. Infak tidak infak, zakat kita yang kemudian. Bangun masjid tunggu dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba ini, saya lakukan lebih dulu. Kapan? Tidak menunggu kaya. Sejak awal sudah dimulai. Begitu ada uang sudah dialokasikan. Saya masih ingat itu Bapak Ibu sekalian, tahun 90 saya pulang dari sana, ke awal dakwah. Maisha saya untuk mengkafil kehidupan saya itu, saya berjualan di depan toko. Tahun 90, modal 90.000, untung bersih 9.000. 9.000, 5.000 kasih istri, 4.000 untuk berdakwah. Saya sudah alokasikan sejak awal. Bu, ini keuntungan seminggu, 5.000 tolong untuk makan dalam 1 minggu. 4.000 ini saya punya untuk berdakwah. Jadi mau berdakwah tidak minta lagi sama istri, Pak. Dan ini kita terapkan terus dari dulu sampai hari ini, Pak. Kita melakukan apa kegiatan? Silaturahim. Jalan dari desa ke desa, kampung ke kampung. Oh, di sana itu kan jauh-jauh, Pak, kampung Islam itu. Waktu itu masa tahun 90 pakai jalan kaki pada naik gunung turun gunung. Kalau nyebrang laut naik sampan, naik perahu layar. Nikmat juga Bapak ya. Bersilaturahim, menghubungkan antara saudara-saudara muslim di berbagai wilayah di sana. Kita mencoba bagaimana bertanya kepada mereka, apa sih kesulitannya, kira-kira apa yang bisa kita bantu. Barangkali sedikit ilmu kita berbagi, mungkin kita ada sedikit 1-2 kilo beras kita kasih mereka. Kira-kira itu yang kita lakukan, Bapak. Maka dalam perjalanan dakwah sejak tahun 90 sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, pertama, dakwah itu semata-mata kepada Allah. Kita mencoba selalu meluruskan hati kita, niat kita, supaya penyampaian dakwah kita itu betul-betul semata-mata hanya lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang menunggangi dakwah kami.
Bahkan saya sendiri pribadi, Bapak Ibu, tidak memasang target. Terus terang tidak ada target saya berdakwah supaya bisa diikuti orang sekian banyak. Tidak ada, Pak. Bahkan saya tidak memasang target bahwa dakwah saya ini supaya mereka masuk Islam. Tidak, Pak. Terhadap mereka, apalagi kaum Nasrani, Pak, saya dalam penyampaian dakwah sering saya bilang, saya datang ke daerah Bapak tidak pernah berpikir supaya Bapak masuk Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya agama. Tapi saya datang di tempat Bapak Ibu ini, saya berkewajiban menyampaikan Islam. Kenapa? Pertama, itu tugas saya. Yang kedua, kita hidup berdampingan inilah. Bapak harus paham agama saya juga mesti paham agama Bapak. Biar kita bisa hidup saling harga menghargai, hormat menghormati. Iya tidak Bapak-bapak sekalian? Ini prinsip saya. Tapi kalau ada di antara umat Bapak yang berubah keyakinan masuk Islam, bukan urusan saya, Pak. Bagi saya itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi, maka ketika ada yang masuk Islam, saya biasa-biasa saja, Pak. Bagi saya tidak ada kepentingan saya. Dan saya tidak pernah merasakan bahwa dia masuk Islam karena jasa saya. Enggak, Pak. Maka kalau saya orang masuk mu'alaf, saya santai-santai saja, Pak. Memangnya apa kalau dia masuk Islam? Untungnya apa buat saya? Untungnya apa buat Islam ini? Justru saya khawatir. Kadang-kadang orang-orang yang masuk Islam ini punya kepentingan-kepentingan terselubung. Akhirnya apa? Budaya-budaya negatifnya dibawa ke dalam kehidupan umat Islam. Saya contoh misalnya, Pak. Banyak kita di sana kan budaya kita itu minum moke itu, Pak ya. Apa moke itu di sini? Arak ya. Itu budaya, Pak. Kalau Bapak ke tempat saya itu minuman persahabatan, Pak. Ya, bahkan di tempat saya itu kalau kita tanya, orang bilang apa? Ustadz, itu air kata-kata. Kenapa air kata-kata? Kalau sudah minum jadi pinter gitu loh. Ya, jadi kalau di sana gitu, mau main bola, minum dulu. Mau rapat, minum dulu. Jadi tadinya nggak iso ngomong gitu loh. Repot juga nih, Pak ya. Maka dikhawatirkan kalau dia tidak belajar Islam, hanya masuk karena kepentingan tertentu, ini yang repot juga, Pak. Maka sering saya itu dalam dakwah, saya tidak punya target-target begitu. Saya berprinsip kalau suatu saat mereka berbondong-bondong masuk Islam, maka itulah subhanallah. Tugas kita hari ini menyampaikan Islam, memberikan nilai-nilai Islam kepada mereka, membuktikan bahwa Islam ini membawa kebaikan untuk kehidupan ini. Itu kira-kira, Pak. Langkah kedua saya di sana, di samping dakwah tadi itu, yaitu bagaimana kita beramal soleh. Kita mencoba menebar kebajikan-kebajikan. Kita menunjukkan kepada mereka, ini loh Islam. Islam bisa menghadirkan kebaikan untuk umat manusia. Islam tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk siapapun mereka hadir. Dalam perjalanan, Pak, banyak sekali kita temukan kesulitan-kesulitan umat, termasuk masalah-masalah kebersihan. Seperti contohnya di tempat saya di daerah-daerah Timor, itu kesulitan air bersih, Pak. Ini saya bilang nenek moyang ini bikin kampung di tengah hutan, airnya tidak ada, Pak. Saya tanya, kenapa ini dulu nenek moyang ini bikin kampung di sini? Mereka bilang, Ustadz, dulu itu kan orang berperang terus, lari sembunyi di tengah hutan, beranak bina di sana. Akhirnya jadilah sebuah kampung. Kita mau wudhu susah setengah mati, Pak, cari air. Kalau ke tempat itu saya bawa aqua sekalian untuk minum, udah jalan kaki berkilometer, Pak, minum air tadi disimpan juga untuk wudhu, Pak. Awalnya saya tidak paham itu, saya kurang paham bahwa tidak ada air, saya nggak paham. Karena waktu saya lewat tadi ada sungai besar, Pak, kalinya besar. Tapi ternyata sungai itu di dataran rendah, tinggalnya di gunung untuk orang-orang tua itu. Jam sholat saya dengan sahabat-sahabat saya sholat, mereka tidak sholat, Pak. Menonton kita ini. Padahal dia sekolah agama juga, Pak. Sekolah PGA, ada juga sudah madrasah aliyah, sekolah juga, Pak. Paham, mengerti hukum. Tapi dia nonton saja tuh. Saya berpikir mungkin dia ada halangan, sebentar nanti sholat asar baru barengan. Ternyata sama, Pak. Kita sholat asar, mereka nonton juga. Selesai saya sholat, saya tanya. Terpaksa saya bertanya, teman, kenapa tidak sholat tadi ente? Dia senyum-senyum saja. Kita di sana, Pak, senyum itu bibirnya merah, Pak. Kenapa? Makan sirip pinang, Pak. Laki-laki juga makan sirip pinang. Di sana itu salah satu bentuk persahabatannya adalah makan sirip pinang, Pak. Nanti kalau Bapak ke sana, saya kasih makan sirip pinang. Ente kenapa tidak sholat? Dia garuk-garuk kepala. Akhirnya dia bilang, Ustadz,
Ini saya tadi malam ini, mohon maaf ini kita tidur dengan istri belum mandi junub ini. Kenapa belum mandi junub? Tidak ada air Ustaz. Lah tadi saya lihat ada berapa jerigen itu. Aduh itu Ustaz kita untuk minum. Ya mandi dulu lah, nanti baru minum. Ustaz jauh gitu. Berapa jauh? 5 kilo. Ayo dengan saya saja, bawa sepeda motor aja kita pergi ambil. Ustaz ini tidak ada akses jalan, naik gunung turun gunung ini. Oke, besok kita pergi lihat. Betul Pak, ini orang tinggalnya betul-betul jauh dari sumber mata air ini. Saya pergi cari sinyal, tidak ada sinyal juga waktu itu Pak. Masih cari-cari, naik di atas pohon ini kita. Telepon teman-teman di BWA, tolong BWA bantu, kirim orang untuk survei di sini. Ini ada luar biasa ini kebutuhan umat. Alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 2019 proyek air bersih bisa dibangun di sana. Wakaf air bersih. Bapak Ibu tahu siapa yang menikmati? Wilayah itu 2000 lebih jiwa tinggal di tengah, di pedalaman Timur Tengah Selatan. Umat Islam berapa? 800 mu'alaf. 800 jiwa mu'alaf. Berarti siapa mayoritas? Mayoritas kaum Kristen Protestan. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan saya Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, kita memulai sesuatu di sana, ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Dakwah tanpa punya kepentingan, kita berusaha menebarkan amal-amal soleh. Yang ketiga, dimanapun saya berada, yang kita munculkan, ana muslim, titik. Tidak ada muslim dengan berbagai versi Pak, mohon maaf. Jadi tidak ada di sana saya tampil, oh ini muslim NU, oh ini muslim Muhammadiyah, oh ini muslim Salafi, oh ini muslim Tablik. Mohon maaf Pak, saya tidak demikian. Saya tampil cuma satu kata, Islam. Maka saya berada di mana-mana dengan Islam saja. Di mana Pak? Lapangan bola saya ada Pak. Ini masih main bola Pak sampai sekarang saya Pak. Pengurus PSSI juga saya ini Pak. Kenapa? Penting Pak ada ustadz di tengah lapangan itu. Orang di sana Pak di sliding kalau jatuh tuh kaplok Pak. Emosionalnya tuh tinggi sekali lah orang. Apalagi udah minum Pak, repot lagi Pak. Nah, dibutuhkan ustadz di sini. Untuk apa? Memberikan pencerahan. Karena apa? Itu bisa jadi pemicu. Hanya gara-gara bola, kelahi antar kampung, mulai dilihat, oh ini Islam, oh ini Kristen. Waduh repot, tambah panjang Pak masalahnya. Maka kita berada di tengah-tengah ini. Pak, karena begitu lama juga saya dakwah sambil mengurus bola kaki Pak. Ini sampai sekarang saya datang ini masih main bola kaki kemarin Pak. Ada pertandingan antar kampung Pak. Itu panitianya datang ke saya Pak. Begini dia bilang, Ustadz, kami hasil rapat tadi malam sudah memutuskan. Seluruh hasil pertandingan selama 2 bulan ini kita mau berikan untuk bantu bangun masjid di desa kami. Wah, kaget saya Pak. Loh, bangun gereja aja Pak. Sudah Ustadz, tahun lalu, tahun ini kita mau bangun masjid. Lah umat Islam di sana kan cuma 5%. Ya Ustadz, tanggung jawab kita semua. Tapi kami mau yang terima uangnya itu Ustadz. Waduh. Ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memanen kebaikan. Awalnya stigma negatif. Wah, ini ekstrim, ini anti pemerintah, ini dan sebagainya. Insya Allah hari ini tidak lagi Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan saya dari pulau ke pulau, nyebrang laut, ya dalam kegiatan saya itu Bapak saya ada satu kapal. Saya juga pelaut, punya kapal ikan. Tapi kemudian kapal ini saya wakafkan. Itulah awal saya berjumpa dengan Badan Wakaf Al-Quran. Kenapa? Saya menemukan banyak di daerah-daerah tempat saya, jangankan di tempat yang minoritas muslim, yang mayoritas muslim saja Al-Qur'annya ini susah luar biasa Pak. Kita masuk di TPQ itu satu Quran diperebutkan sampai 10 anak ngaji bergantian Pak. Saya tanya sama guru ngajinya, ente tidak bisa beli Quran kah? Orang tua wali di sini tidak bisa ngumpul duit beli Quran. Bisa Ustadz, bisa, tapi kita belinya di mana di sini? Oh iya ya. Toko Islam ini kan susah Pak di sini. Maka saya bilang sama teman-teman, ayo kita kumpul duit, kita cari Quran, kita bagi mereka. Bapak Ibu, satu TPQ menerima Quran, datang permintaan dobel-dobel. Ustadz kami juga. Maka saya pergi ke Jakarta itu Pak. Itulah saya cerita, awalnya saya jadi partner BWA ini. Saya cari lembaga mana ini yang bisa menyumbang Al-Quran di daerah timur ini. Saya punya satu cita-cita ini, setiap rumah muslim di Indonesia Timur itu satu Quran, satu rumah. Cita-cita saya Pak.
datang berdakwah sambil bawa oleh-oleh Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jumpa dengan direkturnya, namanya Heru Binawan, Ustadz Heru Binawan. Beliau ini saya jumpa dulu, kenalan di Dompet Doafa. Nah, saya bilang sama beliau, Mas, saya mau wakaf kapal. Kaget juga beliau. Wakaf kapal? Iya. Untuk apa? Nanti kita bikin kapal dakwah. Wah, pas. Kita bikin kapal dakwah NTT. Iya, cocok. Untuk apa ini? Kita silaturahim, bawa Al-Quran. Dari rumah ke rumah kita bagi, dari kampung ke kampung kita bagi Quran. Pikiran saya, Pak, 2010. Alhamdulillah sambutan luar biasa. Waktu tahun 2010, BWA bersama almarhum Pak Ustadz Heri Mukti. Tahu Bapak Heri Mukti ya? Mantan rocker Indonesia. Beliau dengan saya dakwah keliling Sanding bersama-sama mengkampanyekan kapal dakwah itu. Alhamdulillah 2013 kapal yang direnovasi. Saya bawa berlayar dari timur sampai di Jakarta 6 hari 6 malam. Sempat hanyut di Gresik ini, Pak. Nah, jatuhnya di Lamongan karena mesinnya macet. Waktu awal datang itu, Pak. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun lebih kapal ini selesai, launching di Tanjung Priuk, diresmikan oleh KPLP, pelayaran perdana kita dikawal oleh Polo Air. Subhanallah, luar biasa betul. Wakil Polo Air tanya sama saya, Ustadz, kapal ini sampai di NTT, orang Kristen cemburu atau tidak? Saya bilang, tidak cemburu, Pak. Kalau dia tahu itu milik Ustadz Arifuddin Anwar, tidak cemburu, Pak. Kenapa? Oh, saya juga bantu mereka, Pak. Di sana kegiatan-kegiatan kita, sosial kemasyarakatan kita terlibat, Pak. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika awal saya menawarkan kepada BWA, Ustadz, Pak Heru tolong bantu kita bawa Al-Quran. Saya dikasih amanah 1000 Quran. Saya tanya, kenapa 1000? Oh, ini kapal kan bisa muat 20 feet ini. Bisa sampai 20 ribu Al-Quran. Dia bilang, Ustadz, BWA belum sanggup. Kita ini kumpulnya gampang, baginya yang susah. Oke, saya siap bagi. Maka Bapak Ibu, mereka terinspirasi dengan langkah-langkah saya. Kenapa? Karena saya datang ke daerah-daerah itu bawa Al-Quran. Saya tidak menawarkan begitu-begitu saja, Pak. Mana Pak, tolong Al-Quran. Ya, ini Al-Quran BWA, Pak. Ini Al-Quran wakaf. Saya datang ke tempat sana, saya bekerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah daerahnya, polisi, TNI-nya, Kementerian Agamanya, takmir masjidnya, guru ngaji, semua saya himpun. Saya sampaikan kepada mereka, ini Quran wakaf, bukan Quran politik. Jadi tidak ada target, Pak. Kalau Bapak Ibu mau menerima dan memanfaatkannya benar-benar, maka terjadi ikrar antara Bapak dengan saya, ikrar wakaf. Saya akan menyerahkan Al-Quran ini kepada Bapak. Saya posisi sebagai nazir, Bapak penerima manfaat, atau Bapak sebagai nazir melanjutkan amalan ini kepada penerima manfaat. Begitu Bapak. Maka saya sampai kalau di tempat-tempat itu, saya bilang sama mereka, mau dikasih Al-Quran? Tidak mau, saya bawa. Bapak Ibu, bukan mau atau tidak mau, orang berebutan Al-Quran, Pak. Dulu ketika saya masuk di pelabuhan-pelabuhan, orang pikir kita bawa ikan, Pak. Pada datang mau beli ikan, mau beli ikan. Saya bilang, tidak muat ikan, Pak, ini Al-Quran. Hari ini kapal itu kalau masuk di daerah-daerah timur, orang sudah tahu, wah itu kapal Al-Quran. Kenapa? Karena insya Allah mudah-mudahan karena ketulusan. Ketulusan siapa? Termasuk Bapak Ibu yang mewakafkan Al-Quran ini luar biasa, Pak. Saya awalnya cuma 1000, dibikin proyek 2000, 4000, 10.000, dibikin lagi 40.000, 50.000, 100.000. Alhamdulillah di wilayah Indonesia Timur kami sudah mendistribusikan 700.000 Al-Quran. Subhanallah. Inilah saya terima kasih Bapak Ibu, saya hadir ini pada pagi hari ini, sengaja dihadirkan oleh BWA, karena saya salah seorang pelaku utama dalam mengeksekusi proyek wakaf BWA di Indonesia Timur, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, matur nuwun Bapak Ibu, sudah turut berpartisipasi untuk membantu perjuangan di sana, Pak. Masih mau ingin lagi? Bapak Ibu? Wah harus Pak, biar umur panjang Bapak Ibu sekalian. Itulah saya ini berterima kasih juga salah satu lembaga seperti BWA. Saya ini independen. Lembaga apa saja saya bekerja sama. Boleh Bapak Ibu punya lembaga mau kerja sama dengan saya, oke. Untuk kebajikan. Nah, memang sementara ini BWA yang paling banyak nih Pak. Sudah 700.000 Al-Quran. Belum proyek air bersihnya Pak. Saya senang sama BWA, kenapa? Respon mereka. Begitu saya telepon, oke siap Ustadz. Dibikin proyek, dikemasi bagaimana supaya proyek ini menarik. Kemudian kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu. Luar biasa Pak. Naik kapal, berlayar, keliling pulau-pulau, kadang gelombang juga, enak juga Pak ya. Mau ikut boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi asiknya luar biasa. Biar gelombang begitu, tapi karena bawa Quran, subhanallah, nikmatnya perjalanan itu Pak.
Ini rencana kami kemarin, itu mau sebelum Ramadan ini kita antar 10.000 Quran di daerah Sulawesi Tenggara, daerah Wakatobi. Tahu Bapak-Bapak ya? Wakatobi. Tapi kemarin itu ada halangan, Pak. Saya sebelum Ramadan tarhib juga ke sini. Dalam perjalanan saya terakhir mau pulang, ternyata saya bawa istri tidak bisa pulang. Pesawat larang karena sudah 35 minggu gitu mengandungnya, Pak. Akhirnya terpaksa melahirkan di Tangerang kemarin. Sehingga pelayaran untuk antar Al-Qurannya batal. Rencana kita insya Allah setelah Ramadan. Doakan Bapak Ibu, semoga ini Al-Quran bisa sampai kepada masyarakat di sana. Amin. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya rasakan dalam perjalanan perjuangan ini, ternyata kita ibrah binafsi, mulai dari diri sendiri, kita mengorbankan harta tanpa memandang siapapun orangnya, untuk kepentingan kebaikan, kita tebar kebaikan dimanapun saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, sejak tahun 2002 saja pun kita bisa bangun pesantren sendiri, Pak. Pesantren gratis, pendidikannya SMP, juga ada madrasah aliyah, Pak. Muridnya hari ini 80 murid, Bapak Ibu. Semuanya gratis. Boleh Bapak Ibu sekalian, mungkin ada anak-anaknya sekolah di sana, bisa juga itu. Ya, siapa tahu. Sekarang Bapak bilang tidak, tapi suatu saat bisa terjadi Bapak Ibu ya. Gratis Pak. Oh, kenapa gratis Ustadz? Wah, ini kita mau bayar juga susah. Gratis aja nggak ada yang mau masuk. Mindsetnya agak berbeda sih. Saya kemarin ke Ngeruki, saya tanya, berapa per bulan di sini? 1.750.000. Pendaftarannya berapa? 10 juta. Kok mahal amat? Ya, di Jawa ini kalau tidak mahal orang tidak mau sekolah. Terbalik ini di timur. Kalau sana kalau mahal orang nggak mau sekolah, Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini pesantren pun berjalan terus. Alhamdulillah santri pun makan 3 kali sehari. Alhamdulillah kegiatan pendidikan, walaupun guru honor, sana tuh honornya memang maklum Pak, 150.000, 250.000, 300 begitu Pak. Ya mungkin ada yang jadi guru di sini Pak. Saya minta berkorban 1 tahun lah. Kalau bisa bantu kita sana Pak, ya susah juga. Wong saya begini-begini ini terpaksa ngajarnya beberapa pelajaran. Ekonomi juga saya ajar, PPKN juga, guru olahraga juga Pak. Walaupun satu sisi saya guru akidah, guru bahasa Arab, tapi begitulah kita merangkap ini Pak. Tiada akar, tiada rotan, atau terbalik gitu Pak. Ya gitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi Pak, terima kasih saya mendengar cerita dari teman-teman BWA bahwa di masjid ini sudah pernah menghimpun juga dana wakaf untuk Al-Quran. Ya saya berharap Bapak Ibu diparingi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala rezeki sing kathah, sehingga terus berbuat, terus beramal. Mari kita tanamkan wakaf dimanapun bumi ini. Subhanallah, luar biasa. Adanya lembaga-lembaga seperti ini, mereka bisa menginformasikan kepada kita. Mari berwakaf di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Luar biasa Pak. Kalau kita punya wakaf ada di mana-mana. Oh, kita tahu wakaf itu amal jariah. Pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah mati. Ini ilustrasi saja ya. Misalnya saya mati. Hari ini malaikat bilang, sampean hari ini tak tunda dulu azabnya. Kenapa? Itu orang di Papua lagi mengaji, baca Quran itu. Pahalanya sedang mengalir ke sampean ini. Kira-kira ilustrasi saja Bapak. Bayangkan kalau investasi akhirat seperti ini ada di mana-mana. Subhanallah, luar biasa. Ibarat di dunia ini, kadang-kadang dalam bayangan kita punya properti ada di mana-mana, punya rumah, villa di mana-mana. Itu baru dunia. Bagaimana kalau kita punya villa di mana-mana untuk akhirat? Ya Bapak Ibu ya. Maka mumpung kita masih hidup, diberi waktu. Sebelum datang ajal kita, atau ketika sakarat, diputarkan slide indahnya wakaf, slide indahnya beramal soleh. Kita waktu itu minta penundaan ajal. Hai, ya Allah, ya malaikat, berikanlah saya, tak beri tangguh saya pulang ke dunia dulu. Terbayang harta saya, terbayang saya punya kekayaan-kekayaan di bank dan lain sebagainya. Ingin saya secepat-cepatnya sedekah, secepat-cepatnya beramal soleh. Tapi Allah mengatakan, sudah waktumu. Sekarang Anda pulang kembali. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya penyampaian ini sebuah semangat untuk kita ya Bapak Ibu. Wa ahris, semangatlah ala ma yanfa'uka, atas apa yang membawa manfaat untuk kalian. Bisa Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dengan saya bersilaturahim. Kita naik kapal dakwah ke Labuan Bajo sambil bagi Quran. Boleh juga tuh Bapak ya. Nah, ini kok diam-diam saja nih kalau ditanya ini. Kayaknya nggak mau pergi di NTT ya Bapak Ibu ya. Tapi siapa tahu Bapak Ibu kalau besok-besok kita jadi besanan ya.
Iya, siapa tahu saya anaknya 9, Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah pesimis, kalau saya masih optimis. 9 baru 3 yang nikah. Yang pertama anak paling sulung tamatan Lipia, nikahnya di Karanganyar, Pak. Putra tamatan Lipia, nikah Karanganyar. Yang putri tamatan di Staimu Solo, nikahnya di Lamongan, dekat-dekat sini, Pak. Ini putra-putra putri saya ini berharap supaya jadi kader, pulang ke sana, ini tidak pulang-pulang ini, Pak. Memang begitu, itu kendala kaderisasi di daerah kita itu, susahnya begitu. Kirim ke Jawa, harapnya pulang bina di sana, di sini kepenaan, Pak Ibu. Datang suara ya apik jadi imam, dapat honor, orang tahu mulai meneh. Apalagi kalau sudah 2 bojo di sini ya, susah. Tapi wajar Bapak Ibu, dia berpikir pulang ke sana ilmu nanti mati, pulang ke sana pangane opo, memang susah. Di sana itu kan orang yang bisa berjaya itu PNS, Pak. Ya, kalau masyarakat biasa ini pilihannya merantau, Pak. Karena mungkin lapangan pekerjaan begitu sulit bagi mereka loh, Pak. Nah, itulah yang membuat kader-kader yang kita kirim ke sini juga susah pulang, Pak. Aku dewe imam sendiri, ceramah sendiri, ngajar tafsir sendiri. Aduh, susah banget ini, Pak. Nah, maka kemarin ini teman-teman BWA tanya, Ustadz kalau sampean jalan ini gimana santrinya nih? Ya itulah kendalanya, Pak. Sampean mau ke sana, wah susah juga dia diam itu, Pak. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya berharap mau ke sana tapi sudah tua. Baik-baik kalau Pak. Iya, Pak. Nekat dia aja lagi. Ini Mama Bus. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa berlanjut lagi. Dan hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah atas prakarsa BWA, karena melihat perjuangan di sana, termasuk salah satunya di mana saya, karena pesantren itu gratis, anak-anak tidak dipungut biaya, setiap hari harus menjalankan aktivitas rutin dengan biaya yang kita miliki. Maka ketika BWA melihat pesantren saya hampir roboh, mereka bikin proyek renovasi kelas ruang belajar madrasah di sana. Semoga Bapak Ibu di masjid ini, saya berharap ada wakaf bersama, paling tidak dikumpul di takmir ya Pak, Bapak Imam bisa ya, mudah-mudahan ya Pak, monggo bisa berpartisipasi. Minta ini teman-teman BWA cabang Gresik hadir ke sini sebagai saksi, nazir, terima wakaf membangun merenovasi pesantren Ikhwatul Mukminin Adonara. Bisa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan, saya tahu ini ini adalah wakaf dari Jamaah Al Jihad desa apa nih Pak? BP Kulon Gresik. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, bersama santri kami akan mendoakan. Mudah-mudahan lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini hidupkan sedekah. Insya Allah sedekah ini bagian daripada kehidupan kita nanti di hari akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa Al-Quran, subhanallah. Ini biasanya BWA cuma 150.000, tapi subhanallah, kenapa bisa sampai di timur? Karena kita bareng-bareng ya. Kalau cuma satu, susah sampai di sana. Iya tidak Bapak Ibu? Saya kirim surat kasih anak ke sini aja 60.000 tuh bayar JNE. Surat selembar. Wah ini Al-Quran begini berat ini, bisa sampai di timur Pak. Memang kalau dibikin banyak-banyak ya kita semua bisa toh. Walaupun ini sudah untuk biaya cetak, biaya mereka ini, biaya saya. Saya perjalanan keliling Indonesia ini dibiayai juga dari wakaf-wakaf ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Yang benar dari Allah, khilaf dari saya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi bahan inspirasi untuk kita. Kita semakin semangat dalam hidup ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang tua-tua Bapak masih semangat ya Pak ya? Jazakumullah khairan katsira. Jika ada waktu bisa berjumpa lagi di masjid ini. Kalau kita tidak jumpa lagi, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arifin. Ya Pak. Semoga menjadi inspirasi dari jamaah Masjid Al-Jihad yang sudah lama tertidur bisa bangun kembali, yang sudah bisa bangun, bisa lebih cepat berlari. Jadi semoga inspirasi ini menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang ada di Masjid Al-Jihad ini bisa tahu bagaimana perjuangan untuk agar Islam tetap tegak dan meluas
diperkenalkan di daerah-daerah yang terpencil yang kita sendiri mau beranjak ke sana sangat sulit dan mungkin terlalu riskan, sehingga dengan bapak-bapak yang ada di BWA ini dan dari Ustaz Arifudin juga, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita sekalian untuk mengeluarkan sebagai rezeki kita yang nanti kita amanahkan kepada beliau. Semoga beliau-beliau yang berjuang di Islam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah. Amin. Kita bertemu di surga. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jabat sekali lagi. Ya, semangat. Saya jabat semuanya Bapak. Pak, ke timur Pak ya? Insya Allah Bapak ya. Bapak, amin. Ikut Pak ya? Fotonya ngasih sama itu. Oh yang mana Pak? Iya, Pak, oh, itu. Oh itu Pak. Bapak. Mas. Bapak. Mas. Allah Pak.